Hai guys, kembali lagi di channel Toko 14. Kali ini kita akan reaction mesin BTW ini sekitaran jam 4 subuh kalau melihat tuh. Jadi ya baru bangun gue ya. Oke, kita mulai langsung ya. Jangan lupa subscribe ini channel Bang Dara Lama, channel Toko 14. 2 atau 3 tahun yang lalu, gue dan keluarga besar gue pulang kampung. Gue bisa doain 100 hari meninggalnya nenek gue. Gue tuh udah lama banget ya gak pulang kampung. Terakhir kali gue di Bangka dia itu mau tuh pulang sebelum gue masuk kampung. TK. Dan satu-satunya hal yang gue ingat itu tuh di rumah saudara gue. Gue mainin kipas angin sampai rusak, terus gue dimarahin sama saudara. Dirusakin. Ya, abis itu gue nangis. Baru bangun langsung Jadi, gue semangat ini. berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ke bandara di Pangkal Pinang. Gue lupa nama bandaranya apa, tapi nyampe di sana kita naik taksi buat ke rumah saudara gue yang tinggal di Bangka. Dan pas pertama kalinya gue liat rumahnya lagi tuh ya, gue gak tau gue berhayal atau apa. Kalian tapi lihat gue ya. inget banget, dulu pas kecil, ini tuh di rumah saudara gue tuh Soekarno-Hatta ke bandara di Pangkal Pinang. Gue lupa nama bandaranya apa, tapi nyampe di sana kita naik taksi buat ke rumah saudara gue yang tinggal di Bangka. Dan pas pertama tulisannya fake taksi. Wah, gue liat rumahnya lagi tuh ya, gila. gue gak tahu gue berhayal atau apa, tapi gue inget banget dulu pas kecil ini tuh di rumah saudara gue tuh kayak ada kebunnya gitu. Soalnya gue pernah lari-lari di kebunnya, terus ya gue dimarahin sama saudara gue. Tapi pas gue nyampe ke rumah saudara gue ini lagi ya, ini tuh rumah Ada pemohon di kena marah ya. perumahan. Ya nggak perumahan juga sih, di sampingnya hutan dan belakangnya tuh lapangan rumput gede banget. Tapi ya Lapangan ada dua rumput. rumah gitu di sampingnya. Depannya ada toko yang jual es krim, dan kalau misalnya gue kepanasan pas siang gara-gara nggak ada AC, gue selalu beli es krim di situ. Gue ada bener rasa coklat, dan gue nggak tahu kenapa gue kasih tahu ini ke lu. Pas nyampe di sana tuh ya, jujur aja, gue yang 99% hidup di kota itu tuh merasa sedikit asing gitu pas pulang kampung. Pertama, sinyalnya tuh Oh iya, parah. biasanya kalau di kampung itu sinyalnya buruk Meskipun sekali di Bangka kok. lumayan panas, tapi Pulang nggak kampung sepanas di Tangerang. Kalau di kayak nggak ada Tangerang tuh ya, sinyal lu kalau deh. misalkan nggak punya Padahal kompor pakai di kota rumah, pakai lu apa? tinggal keluar jam Telkomsel. 12 siang, cari Sinyalnya nggak mobil orang yang lancar. parkir, terus mentega, telur satu, garam dan lada sesuai selera. Boom. Panas kayaknya di sini. Tangerang mah the best emang. Terus ketiga, di rumah saudara gue yang di Bangka itu nggak ada AC-nya, seperti yang tadi gue udah bilang. Gue takutnya gue nggak bisa Panas tidur kayaknya. gitu. Soalnya kalau misalnya di rumah gue yang di Tangerang, kalau malam-malam mati lampu, Panas nggak pakai kayaknya. AC tuh kamar gue ngap banget. Gue nggak bakal bisa tidur. Tapi ya ternyata di sana tuh pas malam dingin malah. Jadi ya gue sebagai kakak yang baik hati dan bertanggung jawab pada adik-adiknya, karena di sana selimutnya kurang, jadi setiap malam gue ambilin selimut adik gue buat gue pakai sendiri. Kasihan adeknya, dijailin Dan sama ya kita kakaknya. juga tidurnya di matras ya, di atas lantai, soalnya kasurnya juga nggak cukup, bukan cuman selimutnya. Ngomong-ngomong soal pulang kampung, kalau misalnya kita pulang kampung seringkali kita ditanyain sama saudara kita gitu, udah kelas berapa atau enggak, nilai rapor kamu berapa, dan sebagai gamers Bahasa kadang-kadang kita tuh insecure gitu nunjukin nilai sekolah kita karena ya beberapa alasan pribadi. Jadi ya gimana solusinya? Bahasa Indonesianya. Download aplikasi hancur. Kalau kalian bingung sama pelajaran kalian di sekolah gara-gara semuanya sekarang online dan susah gitu ya mau nanya ke guru kalian, kalian bisa pakai aplikasi Answer. Nama aplikasinya aja udah Answer gitu, terjawab. Pakai aplikasi ini gampang banget, kalian tinggal cari soal yang kalian nggak ngerti, dan langsung keluar jawabannya. Lu bisa pakai ini buat cari jawaban dari hampir semua pertanyaan yang lu nggak ngerti gitu. Nggak ngerti soal matematika, cekrek, kejawab. Nggak ngerti soal bahasa Inggris, cekrek, kejawab. Berarti semua itu kejawab tadi. Depresi, cekrek, ke psikiater bro. Udah gitu, aplikasi Answer ini juga punya OCR yang lebih bagus dari aplikasi lain. Yang berarti kalian nggak usah foto soalnya berkali-kali sampai memori kalian penuh cuman gara-gara nggak kedetek soalnya. Nggak ngerti apa itu OCR, cekrek, cari sendiri di Google. Jadi ya kalau misalnya kalian ditanya sama saudara kalian, nilai rapot kamu berapa? Ingat ya, tinggal buka aplikasi Answer, foto saudara kalian, terus tinggal tunggu dulu. Jadi ya kalau misalnya kalian mau download aplikasi ini, linknya bakal gue taruh di deskripsi dan pin komen di bawah. Kalau misalnya kalian download pakai link gue, itu tuh bakal ngebantu dan nge-support channel gue banget. Dan yaudah deh, balik ke videonya. Gue dan keluarga gue tuh di sana cuma buat 5 hari doang, karena bapak gue mesti buka warung di rumah. Jadi ya hari pertama kita nyampe di rumah saudara gue, tempatnya lumayan gede, dan hari pertama tuh kita cuma kayak naruh-naruh barang kita doang di rumah saudara gue. Terus gue dikasih tahu nanti lusa bakal ada acara gitu di rumah saudara gue, kayak kondangan gitu, cuma bukan buat orang nikahan. Dan gue 100% dah lupa ini acara buat ngerayain apa. Dan siangnya karena gue kepanasan, gue beli es krim di toko depan rumah saudara gue yang tadi gue udah bilang. Gue beli yang rasa coklat, rasanya enak, dan gue lupa mereknya apa. Hari kedua, orang tua gue dan beberapa saudara gue yang lain pergi ke pasar buat siap-siap makanan buat acara besok ya. Bang Dara kemana ini? Dan gue minta saudara gue buat ngajarin gue naik motor, karena gue belum bisa naik motor sampai sekarang. Jadi gue harus belajar naik sepeda berarti dulu. Dia naik motor ini. Belum bisa naik sepeda sih. Tunggu ya. Nggak usah, ngapain dah. Gue aja dulu langsung naik motor langsung bisa. Tinggal gas lepas, rem, brem, udah gitu doang, gampang udah. Oh oke. Apa ini?
Apa yang terjadi nih? Saudara-saudari, selamat sore. Kami menerima informasi baru dari Pangkal Pinang sore ini. Terjadi Ada apa? kecelakaan sepeda motor. Akan saya alihkan kepada rekan saya Agus di lapangan. Ya, Agus, bisa dijelaskan Lah, Bang bagaimana Daryl, kenapa kronologi ini? kejadiannya? Iya, Steven, seperti yang bisa kita lihat, sekarang sepeda motornya masih Lah, tersangkut ya di atas nyangkut. rambutan. Sekitar 7 Anjay, meter dari kok bisa tanah, nyangkut? tidak ada korban jiwa. Mantap. Pemadam kebakaran sudah dipanggil untuk menurunkan kembali sepeda motor yang tersangkut. Dan saya di sini bersama korban, adik Daryl. Jadi ya, Daryl, bisa diceritakan bagaimana kronologi kecelakaannya? Ya, nggak nyampe kayak gitu sih. Tapi gue jatuh berkali-kali pas belajar motornya, terus tangan gue luka. Dan akhirnya gue luka. nggak jadi belajar naik motor sampai sekarang. Malas dia naik motor. Hari ketiga, ada acara kayak kondangan gitu yang tadi kayak udah gue bilang ya di rumah saudara gue. Dan ada banyak banget orang datang ke rumah saudara gue. Gue bener-bener gak kenal 99% orang di sana. Jadi ya, sebagai seorang introvert yang baik, gue ngurung diri di kamar terus main Tap Titan seharian. Ya, Tap seenggaknya Titan. rencana gue sih kayak gitu. Tapi gue dipanggil sama bapak gue, terus gue disuruh kenalan gitu sama orang-orang di situ. Gue disuruh duduk di sofa ruang tamu, dan setiap kali ada orang yang gue gak kenal deketin gue terus ngajak gue ngomong, gue tuh dalam hati udah kayak Marah dia. Siapa? Sekolah di mana? Kelas berapa? Udah punya pacar belum? Kapan nikah? Password channel YouTube apa? Tapi pas di acara itu ada kayak es buah gitu buat tamunya, dan itu tuh enak banget. Gua minum es buahnya emang banyak banget. es buah di Kundangan itu Seperempat enak. dari es buahnya tuh Enak habis banget juga. gara-gara gua gitu. Paling Dan enak meskipun menurut gua gua. nggak demen Menurut gitu gua. ngomong sama orang di Terus sana, gua tapi ya bisa gua ya. demen ngabisin es buahnya. Dan ya, ini tuh acara berlangsung sampai malam gitu. Terus hari keempat, pagi-pagi sekitar jam 5-an, kita satu keluarga ke kuburan buat ngebersihin kuburan Ini nenek udah gua hari dan berdoa keberapa ya? gitu. Dan udaranya Ke tuh di kuburan? desa jam 5 subuh tuh dingin banget, nggak kayak di Tangerang. Dan sorenya kita ke pantai. Dan ini tuh salah satu pantai yang terkenal di Bangka, namanya Pantai Pasir Padi. Mungkin lu kalau Padi. misalnya cari di Google bisa ketemu gitu langsung. Gua dulu pas kecil tuh sering banget kesini. Jadi tuh gua datang balik ke sana tuh kayak nostalgia maksimal gitu. Nostalgia. Gua tuh pas nyampe di Flashback. pantainya tuh langsung lari ke air lautnya, nginget-nginget masa kecil dulu sering lari-lari di pantai Flashback nih. kecil, kadang-kadang telanjang gitu terus gue dimarahin. Gua Tapi pas sering gua keluar dari air lautnya anak-anak main dan jalan lagi di ke pantai. gua ngerasa Telanjang kayak gua lari-lari ngeliat di air. sesuatu yang agak aneh gitu. Mirip ini Pas gua ceritanya. lihat bentuknya tuh kayak plastik Apa nih? gitu. Terus ya gua jalan lagi aja gitu. Gua nggak terlalu mikirin. Apa Tapi nih? di dekat situ tuh gua ngeliat lagi gitu. Tes. Ada kayak banyak gitu kayak plastik anehnya gitu, dan terus tiba-tiba saudara gua datang gitu. Apa dia? Dia bilang ke gua, Oh iya, kamu hati-hati ya sama ini. Oh, iklan guys. Tunggu ya. Ubur-ubur. Apa nih? Apa yang dan terjadi? habis itu badan Oh, gua besok gatal. Hari gatal-gatal. kelima. Ini hari terakhir. Oke, hari dan kita terakhir. nggak ngelakuin banyak hal, badan gue masih gatal tapi ya. Coba kita siap-siapin barang kita lagi sih buat balik ke Tangerang. Waktu siangnya di toko es krimnya, gue nyoba beli es krim yang rasa kacang hijau buat coba-coba kan ya sebelum gue balik. Tapi ternyata tuh rasanya nggak enak dan gue nyesel. Kok gua nggak suka Lalu kita kacang beli hijau? ayam buat makan siang, dan sorenya kita naik taksi balik ke Kayak bandara. taksi fit lagi. Dan pas nyampe ke rumah tuh kita udah malam banget ya. Gue langsung balik ke kamar dan langsung. Overall menurut gue sih pengalaman yang lumayan seru sih. Meskipun 5 hari tanpa internet tuh kayak kerasa banget gitu siksaannya. Tapi ya main lah. Dan oke guys, itu aja yang mau gue omongin. Makasih yang udah nonton. Oke guys, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe channelnya Abang Daryl yang ini nih. Dan tapi saya mesin dan jangan subscribe. Bye bye.